Pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya, Master Teologi. Tahayul itu. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Semua itu nonseng. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura, Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma, Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma, Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia, karena pada tahun 2004 di Roma, Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa terbaik. Ya. Pada waktu itu, yang pada akhirnya Indonesia memulai predikat negara yang luar biasa pada waktu itu. Dan akhirnya tahun 2004 itulah saya dilantik menjadi menjadi ketua misionaris Kristus. Sahabat Aswaja, sebelum mengundang, sebaiknya cek and recheck identitas seorang yang mengaku mu'alaf, apalagi mantan petinggi suatu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perhatikanlah, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Dan beliau duduk, sedangkan sebelumnya beliau bersandar, lalu bersabda, "Perhatikanlah, dan perkataan palsu atau perkataan dusta." Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang ini mengaku mu'alaf dengan nama asli Yohanes Ignatius alias Ustadz Fauzan Al-Azmi. Dia terlahir dengan nama Joko Subandi di Kudus tanggal 4 Juli tahun 1977. Ternyata ibu dari mu'alaf palsu ini bernama Surahma, bukan Maria Laura sebagaimana pengakuannya. Ia juga mengaku kuliah di Undip dengan gelar insinyur. Faktanya tidak lulus SMA. Ia juga pernah mengaku masuk Akabri, kemudian meralat sarjana teologinya diperoleh dari sebuah STT, Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta Barat, dan menjadi ketua misionaris Indonesia oleh wali gereja. Dikabarkan ada belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, dan Jambi, dan lain-lain merasa ditipu dan dinikahinya secara siri. Sempat menjadi buron karena banyak korban yang tertipu sampai ratusan juta rupiah. Dan ternyata sejak masih sekolah sudah pernah melakukan tindak kriminal dan pencabulan. Jadi, ini bukti modus penyamaran seorang kriminal yang berkali-kali menista agama Islam, juga memfitnah umat Nasrani. Tujuannya tidak lain memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, juga mencari uang. Dan ada momen unik ketika mu'alaf palsu ini ditemui secara mendadak oleh Ketua Mu'alaf Center Indonesia, yaitu Koh Stephen. Sang mu'alaf palsu ini berpura-pura sakit
seperti terkena serangan jantung. Dan setelah itu, sang mu'alaf palsu ini pun akhirnya mengakui kebohongannya. Mari kita simak. STT, Sekolah Tinggi STT, Teologi. Sekolah Tinggi Teologi. Sekolah tinggi teologi itu sekolah tinggi yang kenapa tiba-tiba kena serangan jantung? Tahayul itu. Semua itu nongseng, kalau kata orang Belanda. Jujur aku akuin, Mas Steven, dan saya janji setelah cerita ini saya tidak akan ulang lagi, dan saya udah sepakat karena aku memang dididik di pesantren, aku cuma kepengen ngaji anak-anak. Di luar itu aku nggak mau aktivitas lagi karena aku telah berbuat dosa. Aku munafik jadi orang, nggak mau mengakui. Artinya ada cerita-cerita yang tak lebihkan, itu saya akui. Silahkan marah sama saya. Kita dari hari ini nggak mau marah-marah ya, Dik. Kita nggak mau ngejudge people kok. Dari ini Ada kisah-kisah yang tak lebihkan karena aku kegoda setan, itulah nikmat. ya. Dan itu saya akuin, silahkan saya mau diapain, saya siap. Makanya tadi aku takut kalau Pak Haji Pai mau cerita, karena ada yang salah karena memang kebohongan saya. Seperti Ya ceritakan tak lebih-lebihkan, seolah-olah aku orang hebat di gereja semacam ini. Aku pernah bilang begitu. Ini kezoliman, kebohongan yang saya buat, padahal saya orang biasa-biasa aja. Bukan orang pegawai keparokian. ya, bukan orang yang hebat begitulah. Ya. Kalau di Soalnya kalau di Jakarta Barat kan YouTube tahu. agak beda sih. Iya, makanya ini kan saya akuin, makanya saya maunya sama sampean aja. Iya, siap. Pengen klarifikasinya, aku nggak kuat kalau di depan orang umum. Gitu loh, karena Iya, tahu jangan. sampean paham. Jangan kalau aib ya jangan. Jangan. Dan inilah yang benar, Mas. Kebohongan aku buat. Itulah informasi tentang orang yang mengaku ustaz palsu yang mengaku mu'alaf ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, khususnya umat Islam, agar cross-check dahulu jika ingin mengundang ustaz atau tokoh agama. Kita memohon pada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari semua keburukan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum